Kak Eca. You know that. Kenapa? love you. Oh, you. Oke, oke, oke. Mari kita mulai buka semua kameranya. Ini perintah. Oke. Sorry, sorry, sorry. Maaf. Ini sekarang kan Kak Eca. Kak Reza Loreta. WhatsApp ya. Oh, Hey, no, do jual. Sorry, oke. kamera. Hai, shalom semuanya. Welcome to YCC Online Service. Apa kabar teman-teman semua? Aku kepo banget nih. Seminggu ini kalian ngapain aja nih kesibukannya? Oh, tuh udah langsung muncul wajahnya. Mungkin yang muncul wajahnya ini mungkin boleh ditulis di kolom komen ya, kesibukan kamu apa. Dan Angel, kalau kamu apa nih? Kalau aku pribadi, seminggu ini aku lagi sibuk nyusun outline skripsi Kak Vidya. Oh, wow, semangat Angel. Ini teman-teman mencari cuan. Wah, ada yang mencari cuan. Luar biasa ya Ibu Eca. Semangat terus mencari cuannya ya. Kalau teman-teman yang lain, gimana nih? Kesibukannya apa seminggu ini? Mungkin ada yang, apa sih namanya? Belajar sesuatu dari YouTube gitu. Atau mungkin nontonin TikTok, scrolling TikTok. Kalian ngapain aja nih? Ini ada orang kan ya? Saya berbicara kepada siapa ya? Permisi semuanya, apa kabar? Yang dilakukan? Iya, bener sekali. Enjoy. Iya, sorry. Ke distract. Terus Angel gimana? Halo, iya. Bapak Kenneth. Hai Kenneth, mohon maaf nih, kita menanyakan seminggu ini kesibukannya bukan halo. Ditanya apa, dijawab apa ya? Luar biasa ya. Mungkin masih di awang-awang ya, pikirannya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya, apapun itulah ya, kesibukan teman-teman semua. Benar. Seminggu ini. Semoga kedepannya bisa semakin produktif. Bener nggak Angel? Benar banget Kak. Yes. Cari pisang. Ini siapa ya? Permisi Bapak, cari pisang di mana nih? Unik-unik ya ternyata anak YCC, ada yang mencari pisang, ditaruh enak. Wah, luar biasa. Bikin kita jadi makin excited ya. Seperti teman-teman kita yang baru join ini. Wah, bikin kita tambah excited banget ya Angel. Banget. Welcome buat teman-teman yang baru join. Kita to be honest kita excited banget ya Kak Vidya ya, karena ada teman-teman yang setia untuk ngikutin udah selama seminggu, bahkan berminggu-minggu ngikutin YCSC dan setia untuk ibadah terus di YCSC. Kita excited banget. Bener nggak Kak Vidya? Bener, aku setuju banget. Nih ya, sampai aku hafal sama foto-fotonya. Ada fotokopi nih. Maksudnya bukan fotokopi di pinggir jalan. Maksudnya fotokopi, literally kopi anak senja. Terus ada yang foto apa lagi nih? Ada yang foto quotes ayat Alkitab. Terus ada foto Banyak ya macem-macem. Iya, ada foto yang belakangnya Metro TV. Wah, luar biasa. Anyway, Jel, Kak Robi udah masuk nih. Kita sapa dulu yuk. Welcome Kak Robi. Oke, welcome Kak Robi Ciarita. Apa kabar? Oke, mungkin di mute ya. Kak Robi Ciarita. Kita lanjut lagi. Halo, shalom semua. Tadi masih unmute, masih mute. Iya. Gimana, baik semua kabarnya teman-teman? Puji Tuhan, luar biasa kok. Puji Kak Robi Tuhan, Ciarita ya. apa kabar? Puji Tuhan, kita juga baik-baik. Luar biasa. Oke. Nggak berasa ya, udah masuk bulan Februari ya, bulan 2. Ada sekali kok. Aduh. 21. Yes. Aduh. Bener-bener Oke, kok. ya silakan terusin. Siap kok. Dan tadi oh wow, ini selain ada Kak Robi, di sini juga ada Kak Benaya. Halo Kak Benaya, shalom. Shalom Kak Benaya. Apa kabar Kak Benaya? Shalom. Ya, sorry baru join. Baru menara doa tadi sebentar. Iya, nggak apa-apa. Iya.
Apa kabar Kak Benaya? Baik, luar biasa. Shalom Pak Robi. Shalom Kak Benaya, thank you ya udah Iya, mau Kak. melayani di YCSI Kak Benaya. Thank you. Sama-sama Kak. Selamat Sebentar saya melayani ya, tutup Kak kamera Ben. sebentar ya, mau ada persiapan dulu sebentar. Oke. Siap. Oke, Jo, melanjutkan yang tadi, kan aku bilang ke kamu kalau foto anak-anak YCS itu udah hafal ya di kepala kita ya, foto-fotonya mereka. Selain itu ada namanya juga, Angel, ada nama Reza Loreta yang selalu menyatu. Aku sampai hafal. Udah nggak asing lagi buat kita ya. Yes, benar banget. Nah, kalau ngomongin foto profil, kayaknya asik nih ya kalau sekali-sekali kita pakai foto yang berbeda. Ya nggak, Angel? Bener banget sih Kak Vidya. Untuk ngikutin challenge-nya, kita bisa ganti foto masa kecil kita nih teman-teman. Picture-nya kita bisa pasang sebagai virtual background di Zoom kita. Wow, mungkin buat teman-teman bener-bener ini ide menarik banget. Aku mau coba sekarang. Oke. Mungkin buat teman-teman yang nggak bisa foto, bisa pakai background ya. Kayak, tarat, ih lucu banget ya. Maaf, saya muji diri sendiri. Tidak apa-apa. Nah, ini wajib banget nih teman-teman, boleh ya diganti. Jadi biar kita ibadahnya makin seru. Tuh Kak Cila luar biasa sekali ya, artsy fotonya. Oke, sambil menunggu teman-teman kita mengganti foto profil dan juga backgroundnya, kita nggak terasa ya Angel ya udah memasuki bulan Februari, bulan kedua di tahun 2021. Bener banget nih. Nah, Februari itu ternyata Kak Vidya identik dengan bulan kasih sayang. Kalau menurut Menarik. Oke. Bulan kasih sayang ya. Kalau aku sering dengar bulan Februari itu identik sama warna-warna pink, terus coklat. Kalau menurut teman-teman semua apa? Menurut kalian bulan Februari itu identik dengan apa sih? Mungkin boleh tulis di kolom komen. Yeay. Kalau kamu sendiri gimana, Angel? Ada juga loh Kak Fit, bulan Februari itu identik dengan bunga dan juga wow, teman kita Kak Cila bilang Merah angpau. dengan merah angpau. Karena Cuan ya. kali ya. Bener. Iya. Nah, apapun itu semoga teman-teman ngerasain sukacita bulan kasih sayang di bulan Februari ini. Tapi semoga nggak berhenti di Februari aja, tapi berlanjut seterusnya sehari-hari di dalam hidup kita. Oke. Yes, aku setuju banget sama Angel. Jadi memang nggak berhenti ya untuk mengasihi orang lain, seperti kasihnya Tuhan Yesus yang nggak pernah habis-habisnya sama kita semua di sini. Oke, sebentar lagi kita akan mulai. Aku mau mengingatkan kepada teman-teman, ini nanti akan di-mute semuanya supaya ibadahnya berjalan dengan baik. Tapi teman-teman boleh banget untuk buka kamera ya, jadi biar kita bisa melihat satu dengan yang lain. Seperti ini. Kan kalau misalnya ngelihat satu dengan yang lain lebih semangat ya Angel ya, ibadahnya. Baiklah, wow, sudah berganti ya teman-teman, ada Kak Cila juga, dan mohon maaf nih Kak Ino di mana ya, gelap sekali. Oke. Lucu banget tuh Kak Cila by the way. Kayak Tatjana Shapira. Luar biasa Kak Cila. Baiklah teman-teman, kita persiapin hati kita, ibadahnya akan dimulai. Oke Angel, aku persilahkan untuk memulai pujian dan penyembahan. Selamat beribadah teman-teman. Sebelumnya yuk teman-teman kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Siapa teman-teman di sini yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah segala-galanya buat kita? Boleh lambaikan tangan. Yeay. Bersukacita ya, amin. Oke. Sebelum kita mulai ibadah kita, aku mau ngajak teman-teman untuk declare di rumah kita masing-masing. Waktu aku bilang God is good, teman-teman bilang all the time. Dan begitu juga sebaliknya. Ketika aku bilang all the time, teman-teman bilang God is good. Siap? Oke. 3, 2, 1. God is good. And all the time. Again, God is good.
All the time, God is good. And all the time, yeay! Sorakan, woo! Kami datang untuk memuji-muji Engkau Tuhan. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Sekali lagi katakan dari awal. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Kami nyatakan, oh Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. And forever and ever I'll give. And forever and ever I'll give. And forever and ever I'll give my praises to you. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yeay, sebab Engkau layak terima pujian ya Tuhan. Sebab Tuhan maha besar dan layak dipuji, jauh lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh.
datang Tuhan sore hari ini Bapa. Di hadapan-Mu Tuhan, kami angkat pujian kami. Yuk teman-teman sama-sama sembah Tuhan teman-teman. Mari bawa syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau kami sembah. Haleluya. Kami mau terus mengejar hadir-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dari masa muda kami Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kata Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu.
Open now my eyes in
Hosanna in the highest. Sing Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things I see. Show me how to love like you have loved me. Yes, Jesus. Break my heart for what breaks yours. Everything we are, everything I am, for your kingdom's cause. As I walk forward into eternity. Sing Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. YCSC. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Heal my heart, dengan lembut katakan. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break our hearts, Lord. Break my heart for what breaks yours. Everything I am, for your kingdom's cause. As I walk forward into eternity. Sing Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hanya bagimu Tuhan kemuliaan, hormat dan kuasa selama-lamanya. Hosanna in the highest. Oh, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sembah dalam roh teman-teman. Kurarabatakana ya ralalabatakana ya ralalabasyitike na 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 na. Kuralala balala 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 balala. Kuna na 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 masyante. Ya rarabalala batakana ya ralalabasyante. Tuhan, kami percaya hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Di kamar-kamar kami, di rumah-rumah kami, dimanapun kami berada Tuhan. Berbicara bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu Kak Benaya yang akan menyampaikan firman. Biar sungguh otoritas yang daripada Allah mengalir Tuhan. Mengalir Tuhan. Biar setiap firman yang ditabur Tuhan
itu nggak berlalu begitu aja Tuhan, tapi sungguh mengerjakan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, mari kita semua yang siap mendengar kebenaran firman sama-sama katakan amin. Langsung ya, Kak Angel. Iya. Oh iya. Shalom semuanya. Apa kabar? Ya. Terakhir kita ketemuan kapan ya? Bukan 2000 tahun yang lalu kan ya? Bukan ya? Kayaknya baru nggak lama ya? Nggak lama ya. Oke, saya ngeliat wajah-wajahnya seger gitu ya. Masih, wah, ini on fire banget ya Richard ya. Itu saya tertarik sama kumismu loh itu, luar biasa loh. Itu kumis beneran atau memang efek dari sana tuh? Tapi jadi menambah kegantengan lah ya, menambah kegantengan. Oke teman-teman, Vidya jangan gitulah Vidya, ya kan? Ngakak-ngakaknya coba jangan di chattingan gitu loh ya. Oke teman-teman, hari ini kita mau membahas tentang reinstall. Nah teman-teman, suatu kali komputer saya itu korup ya. Jadi mau dipaksa model kayak apapun ya, itu kadang-kadang tiba-tiba nge-lag ya. Lalu kemudian tiba-tiba mati sendiri dan semuanya seperti itu. Saya mencoba untuk sebetulnya restart ya. Mencoba untuk restart. Awal-awalnya jalannya bagus sih. Tapi begitu dikasih kerjaan yang multitasking ya, itu mulai lambat lagi. Lama-lama crash. Nah, ujung-ujungnya wah, ini video saya unable nih. Wah, ini gara-gara saya ngatain Kak Richard nih. Nah, gitu ya. Nggak sentimen ya, Kak Richard ya. Sorry loh ya. Dan crash-nya komputer itu akibatnya saya nggak bisa gunakan lagi. Ya, dan saya sempat tanya dengan teman-teman dan akhirnya diambil sebuah kesimpulan, mau nggak mau memang komputer saya harus di-install ulang. Seperti itu. Nah, apa bedanya restart dengan reinstall? Yang jelas, kalau kita restart itu kelihatannya memang bisa memperbaiki komputer yang memang sudah begitu berat dan lambat. Ya, semua beban-beban itu tiba-tiba dinolkan kembali, kira-kira gitu. Tetapi kalau memang aplikasinya sudah korup, ya, mau di restore berkali-kali pun, ya, ujung-ujungnya juga tetap akan crash. Dan memang kalau udah sampai seperti ini tidak bisa tidak, harus diinstal ulang. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita sih, teman-teman. Ya, dan ini bukan sekedar kembali ke titik nol sebetulnya, tapi benar-benar kita harus kembali kepada yang menciptakan kita, untuk kemudian kita minta tolong sama Dia yang menciptakan kita ini untuk bagaimana caranya hidup kita ini diinstal ulang. Tentu memang begini sih teman-teman, bedanya komputer sama kehidupan kita. Kalau komputer diinstal ulang, histori-historinya bisa hilang semuanya. Betul ya? Tapi kalau manusia diinstal ulang, kebanyakan dari kita histori masa lalu masih keinget sih. Betul? Tetapi yang membedakan itu apa? Hatinya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, yuk saya ajak teman-teman kita aduh, ini ada orang jualan tahu bulat lagi. Saya harap suara tahu bulatnya tidak masuk ke rekaman ya, teman-teman ya. Karena cukup kenceng sih rumah saya itu. Apa aja bisa lewat gitu. Aduh, sorry banget ya. Oke, yuk kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes ya. Yohanes 13 ayat 21 ya. Yohanes 13 ayat 21. Sesudah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi. Aku berkata kepadamu,
sesungguhnya seorang dari antara kamu akan menyerahkan aku. Nah, teman-teman, ini menarik begini. Ini Yesus katakan pada waktu perjamuan terakhir. Artinya begini, murid-murid Yesus pun nggak menyadari sebetulnya apa yang akan terjadi sih, teman-teman. Karena mungkin mereka berpikir, wah ini masih panjang lah, ya bagaimana mereka menyertai Yesus itu masih lama lah waktunya. Dan ketika Yesus berkata bahwa sesungguhnya dari antara kamu akan menyerahkan aku, itu benar-benar kayak petir di siang hari bolong gitu. Sesuatu yang mendadak dan mengejutkan. Ini statement yang sebetulnya nggak pernah diperkirakan sebetulnya oleh murid-muridnya. Seperti itu. Nah, teman-teman, mari sekarang kita lihat menghadapi statement Yesus yang seperti itu. Kita lihat ada dua murid Yesus, ya, dua murid Yesus yang ternyata sama-sama meresponi perkataan Yesus ini. Nah, sekarang coba kita lihat respon Yesus yang pertama itu di dalam murid Yesus yang pertama itu kita lihat di dalam kitab Markus ya. Markus 14 ayat 29 sampai 31. Nah, ini respon murid Yesus yang pertama yang namanya Petrus. Ya. Yesus berkata, "Aku berkata, seorang dari antara kalian akan menyerahkan aku." Nah, Petrus ngomong begini, teman-teman. Ya, Markus 14 ayat 29 sampai 31, kata Petrus kepadanya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Ya kan? Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh, Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua yang lain pun berkata demikian. Nah, teman-teman, kalau kita bisa lihat ya, responnya Petrus ini gini. Petrus itu seseorang yang kelihatannya hidupnya memang dominan. Orangnya itu kolerik sanguin, kira-kira seperti itulah ya. Dan di mana-mana ya, dalam mengikut Yesus, Petrus itu orang yang sebetulnya berani meresikokan diri. Tapi kadang-kadang bablas gitu ya. Pokoknya hajar dulu gitu kan, masuk penjara belakangan. Kira-kira model-model kayak gitu tuh. Hajar dulu aja gitu. Pokoknya nyemplung laut aja dulu gitu. Urusannya nanti deh. Nah, itu Petrus. Nah, teman-teman, dan omongan Petrus ini ya, itu gini. Petrus ini sosok yang karismanya tuh besar. Petrus ngomong, yang lain langsung gitu, teman-teman. Itu karakternya Petrus, bisa sekalinya ngomong ya, itu bisa menarik perhatian banyak orang dan orang pun bisa menyetujui perkataan Petrus. Ini orang karismanya gede banget Petrus. Dan Petrus berkata, ya, padahal biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Aku enggak. Yang lain silakan goncang-goncang dan aku mah enggak dah. Saya ada untuk membela Yesus. Wah, ini luar biasa. Ya, semangatnya wah, kelihatannya unlimited. Ya, mengikut Yesus keputusanku, ku tak gentar kan gitu. Tapi kemudian Yesus ngomong begini, Petrus, udah deh. Sebelum ayam berkokok pun kamu udah nyangkalin aku 3 kali. Yesus tuh yang ngomong loh. Tapi kemudian Petrus lagi-lagi ngomong begini, sekali-kali enggak lah Tuhan, believe me lah, trust me deh, nggak akan itu terjadi. Ya kan? Dan teman-teman yang lain menyetujui gitu. Jadi ada rombongan murid-murid Yesus yang kerjaan ini jadi cheerleaders gitu. Gitu semua. Ya, itu kumpulan besar lah. Ya, tapi Petrus ini memang berbeda. Itu yang pertama ya. Lalu kita lihat respon murid Yesus yang kedua, yang namanya Yohanes. Nah, kita kembali kepada kitab Yohanes ini. Yohanes 13 ayat 24 sampai 26. Ya, teman-teman, sebagai informasi memang kitab Yohanes ini ditulis oleh Yohanes. Jadi pada waktu Yohanes menulis kitab Yohanes, ya dia sedang menceritakan tentang kisah hidupnya sendiri gitu kira-kira. Nangkep ya teman-teman ya. Nah, Yohanes menulis di dalam kitab Yohanes ya. Yohanes ngomong begini. Ya, coba kita lihat.
ayat 13 sampai 14 sampai 26 ya. Pasal 13 ayat 24 sampai 26. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu, yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Nah, teman-teman coba perhatikan ayat 24 ya. Sesuatu yang menggelitik hati saya sih sebetulnya. Kata murid itu, siapa murid itu? Yohanes. Kata murid itu, kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat. Jadi Petrus memberi isyarat kepada Yohanes dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Coba teman-teman berpikir kritis sedikit. Kalau memang Petrus merasa dirinya dekat dengan Yesus, sungguh-sungguh ingin menyenangkan hati Yesus, oke? Hatinya melekat kuat sama Yesus. Tapi kenapa ketika dia ingin menanyakan sesuatu kepada Yesus, Petrus harus lewat perantaraan Yohanes? Tangkap teman-teman. Kalau memang Petrus ini dekat dengan Yesus, kan bisa ngomong langsung toh. Tapi kan kalau kita baca dalam kitab Yohanes ini, sepertinya sepertinya Petrus dengan Yesus pun ada jarak di situ. Sehingga Petrus merasa untuk ngomong sama Yesus harus melalui Yohanes. Teman-teman bisa lihat ini. Sepertinya biasa ya. Tetapi kalau kita coba tilik kedalaman hati kita. Sebetulnya seberapa dekat kita dengan Tuhan. Kita boleh sama-sama nyembah. Hosena, Hosena. Mungkin kalau perjamuan terakhir tadi itu ya, nyanyian itu juga dinyanyikan. Saya percaya Petrus juga nyanyi, Yohanes juga nyanyi, bahkan begini, Yudas pun bisa menyanyikan nyanyian yang sama. Betul nggak? Nah, ini penting, teman-teman. Ya, bagaimana kedekatan kita sama Tuhan? Hari-hari ini ya. Itu kalau nggak nempel sama Tuhan, aduh. Stres loh. Dan kita bisa begini. Kita bisa berpikir ya, saya udah ikut Tuhan puluhan tahun. Bahkan begitu saya lahir dari rahim mama saya udah ikut Yesus kok. Mungkin ngomong begitu. Tapi tekanan yang terjadi hari-hari ini menekan sedemikian kuat. Nah, disinilah ya hubungan kita dengan Tuhan itu akan tersingkap gitu. Seperti apa sih sebetulnya saya ini yang sebenarnya? Itulah ya. Nah, sekarang yuk lanjut sedikit ya. Yohanes sebenarnya ingin menunjukkan bahwa pondasi kita ini di hadapan Tuhan itu seperti apa? Siapa kita di hadapan Tuhan? Mau nggak kita satu ritme, satu irama, satu heartbeat dengan Tuhan? Teman-teman perhatikan ya, Yohanes ini dibandingkan dengan Petrus, sepertinya Yohanes ini jarang muncul. Tetapi bicara soal keintiman, Yohanes ini, yang pertama, dialah yang menaruh kepalanya di dadanya Yesus. Artinya begini, dialah murid Yesus yang bisa mendengar detak jantung hatinya Tuhan. Yang kedua, teman-teman, di saat Yesus disalib, satu-satunya murid Yesus yang tidak meninggalkan Yesus pada waktu Yesus disalib itu Yohanes. Yang lain kabur entah kemana.
Apalagi Petrus, sebelum melarikan diri aja dia udah nyangkalin Yesus. Tapi Yohanes, sekalipun dia jarang muncul gitu ya, nggak seperti Petrus yang pokoknya kelihatannya begini, apapun yang Yesus minta, Petrus seolah-olah yang ingin melakukan segala sesuatunya. Nggak salah, nggak salah. Tetapi bicara soal kedalaman, Yohanes itu luar biasa, teman-teman. Nah, menariknya, ya, dari dua murid Yesus ini, Petrus itu artinya batu karang, ya. Dan kalau Yohanes, ya, itu artinya yang dikasihi. Nah, sebetulnya kalau ditarik lebih dalam lagi, arti Petrus yang artinya batu karang itu mengandung arti hukum. Dan Yohanes yang punya arti yang dikasihi atau yang terkasih, kalau ditarik lebih dalam lagi dalam akar katanya, mengandung arti anugerah. Jadi Petrus itu artinya hukum, Yohanes itu artinya anugerah. Nah, teman-teman, perhatikan yuk. Kehidupan kekristenan kita itu berjalan dengan Yesus itu dasarnya apa? Kalau kita mendasari semuanya itu dengan hukum, hukum itu bicara begini. Harus begini, harus begitu. Tambah ini, tambah itu. Itu hukum. Kalau kamu tidak melakukannya, hukumannya ini. Kalau kamu melakukannya, upahnya ini. Tangkap ya teman-teman. Nah, kalau anugerah, ya, kita bisa lihat bagaimana di dalam kelemahan kita pun, kita ini sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan. Yang dimana kita baca Alkitab, nyembah Tuhan, itu bukan karena kita merindukan upah. Halo. Nah, pelayanan kita model kayak gimana, teman-teman? Kan ada orang yang senangnya diancam-ancam ya. Sorry to say lah misalnya. Kalau kamu nggak ikut pertemuan ini, nanti nggak dapat jadwal. Saya mau ngomong begini, sorry. Bukan artinya jadwal nggak penting. Bukan artinya disiplin nggak penting. Halo. Jangan salah mengira ya. Jangan salah konsep. Tetapi yang ingin saya katakan begini. Kalau hidup kita ini diaturnya itu hanya berdasarkan harus begini dan harus begitu, ujung-ujungnya ada di satu titik kita akan capek. Bener nggak? Tapi kalau hidup kita berdasarkan anugerah, baca Alkitab itu bukan karena disuruh. Melayani itu bukan karena jadwal. Halo. Meskipun jadwal itu penting, sekali lagi ya. Meskipun disiplin itu penting teman-teman, bukannya enggak. Anugerah, ketika kita hidup dalam anugerah pun, itu bukan menjadi sebuah pembenaran untuk kita hidup ngasal-ngasalan. Bahasa Betawi kalau nggak salah. Bukan berarti terus kemudian kita hidup itu nggak ada disiplinnya. Nggak begitu. Coba buka yuk. Ya. Yohanes mengerti itu hubungannya dengan Yesus itu bukan berdasarkan betapa besar kasihnya kepada Yesus. Tetapi betapa besar kasih Yesus kepada dirinya. Itu yang membuat Yohanes itu begitu mencintai Yesus. Tangkap teman-teman. Dasarnya itu bukan betapa besarnya kasih kita kepada Tuhan, tetapi dasarnya adalah betapa Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Itu yang membuat kita ini begitu mencintai Yesus. Coba lihat di dalam Matius 22 ayat 37. Ya.
Matius 22 ayat 37 ngomong begini, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Berarti dari kitanya kan yang mengasihi Tuhan, betul nggak? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kebanyakan dari kita berpikir begini, oh kalau gitu kita harus dengan kekuatan kita berjuang mengasihi Yesus. Ternyata bukan begitu konsepnya, teman-teman. Bukan begitu konsepnya. Kita lihat ya. Selama ini kita berpikir kita nih harus berjuang untuk mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Kalau kayak begini ya teman-teman ya. Fondasi kita untuk mengenal Allah, ujung-ujungnya kita nuntut upah. Lihat, Matius 19 ayat 27 ya. Matius 19 ayat 27. Matius 19 ayat 27 berkata begini, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Petrus ini juga berjuang ingin mengasihi Yesus kok, mencintai Yesus dengan segenap hatinya. Betul nggak? Ingin melakukan segala yang Yesus perintahkan kok. Bahkan ketika Yesus ngomong, "Keluar dari kapal, mendekat kepadaku," Petrus nyemplung kok ke laut. Jadi Petrus ini bukannya nggak berjuang ingin mencintai Yesus, dia berjuang sungguh-sungguh ingin mengasihi Yesus. Dia ingin menunjukkan kepada Yesus betapa dia tuh sayang sama Yesus. Dia kerjakan semuanya itu. Tapi kita lihat pondasinya ternyata keliru, teman-teman. Sebagus-bagusnya Petrus mencintai Yesus, tapi kalau pondasinya keliru, ujung-ujungnya Petrus minta upah. Tangkap teman-teman. Ini ngeri loh. Ini ngeri. Dan saya bersyukur ya, selama pandemi ini banyak orang di rumah, kalau buat saya pribadi, teman-teman. Waduh, saya sendiri ngalamin yang namanya diinstal ulang. Nggak enak, teman-teman. Apa yang udah dibangun berpuluh-puluh tahun dalam pelayanan, segala prestasi, pencapaian-pencapaian yang saya pikir saya kerjakan semuanya itu untuk mencintai Tuhan dan membuat Tuhan suka karena apa yang sudah saya kerjakan. Ternyata begitu diinstal ulang, saya kembali kepada satu titik di mana saya bisa berkata, I am nothing. I am nothing. Titik di mana semua kebanggaan itu ternyata nggak ada apa-apanya. Saya sampai pada satu titik di mana saking saya ada di titik nol ya teman-teman, ada di titik paling rendah dalam kehidupan saya. Pernah satu kali saya harus tutup mulut saya dengan bantal dan saya ingin jerit sekeras-keras. Mengalami yang namanya ditunjukkan sama Tuhan bahwa prestasi yang saya banggakan selama ini itu nothing. Itu nggak enak banget, teman-teman. Tapi kalau tadi MDPJ ya, Pak Niko ngomong, "Ujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan." Saya ngerti itu rasanya tuh, teman-teman. Saya ngerti itu rasanya. Kenapa? Saya pun ngalamin. Diuji dengan api, teman-teman. Waduh. Mau judulnya saya ke unit ya di pusat, yang katanya nih kata orang nih, wih keren ya. Jujur sekarang saya nggak bangga sama sekali dengan titel itu, nggak bangga. Itu cuma jabatan teman-teman, nggak lebih dari itu. Halo, ini ngeri loh. Dibongkar semuanya. Jadi kalau saya hari ini ngomong diinstal ulang, teman-teman sedang berhadapan dengan seseorang yang mengalami yang namanya diinstal ulang itu seperti apa. Di situ dibukakan. Tanpa sadar ya, ada sisi-sisi kesombongannya saya.
Ada sisi-sisi di mana saya jadi arogan. Meskipun saya ngomong kemana-mana, saya ini orangnya minder loh, Kak. Saya ini sebenarnya orangnya nggak mau muncul loh, Kak. Tapi sebetulnya ya, ada sisi kesombongannya juga di situ. Lanjut yuk. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Kita harus ingat bahwa kita melakukan semuanya itu. Baik itu pelayanan, pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari, di dalam menyelesaikan amanat agung, dan semuanya ini. Ini bukan karena untuk mendapat kasih yang lebih dari Tuhan. Lebih disayang Tuhan. Lebih dicintai Tuhan. Lebih diperhatikan Tuhan. Atau bahkan hanya untuk supaya merasa lebih berharga di hadapan Tuhan. Dasarnya bukan itu. Tahu kenapa? Karena kasihnya itu memang adalah kasih yang sempurna, utuh, dan penuh kepada kita. Apapun yang kita kerjakan di hadapan Tuhan, tidak akan menambah kasihnya kepada kita. Kenapa? Karena memang kasihnya sudah sempurna. Kasihnya sudah penuh, dan kasihnya itu utuh kepada kita. Amin. Ngangguk. Saya cuma khawatir kumisnya Richard jatuh gitu. Ngangguk. TOPBGT lah ya, Richard. Kamu tuh orangnya pede habis, keren lah pokoknya. Yuk, lebih lanjut lagi yuk. 1 Yohanes 4 ayat 10 ya. Tiba-tiba ayat ini ngomong kuat banget dalam hati saya. Jadi selama ini tanpa disadari ya, mindernya saya ini membuat saya melakukan apa saja untuk Tuhan. Dalam alam bawah sadar saya, ternyata saya berpikir begini, saya melakukannya supaya saya semakin dicintai Tuhan. Saya semakin berharga di mata Tuhan. Itu saya loh. Saya nggak ngomongin orang lain loh ya. Ini saya. Saya sendiri ternyata ada sebuah ruang kosong di dalam kehidupan saya, ingin diterima, ingin dikasihi, ingin berharga, tanpa saya sadari loh. Jadi pasang kumisnya Richard itu tidak akan menambah kasih Tuhan lebih lagi buat Richard. Enggak, kasihnya udah penuh buat Richard. Kumismu nggak akan mempengaruhi kasih Tuhan buat kamu, Richard. Mau dibuat melintir, muter-muter kayak Paraden pun, kasihnya udah utuh buat kamu. Ya Richardnya, itu udah keren banget lah. Dan ayat ini membantu saya untuk menyadari siapa saya di hadapan Tuhan. Ya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 dikatakan, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi kita mengasihi Allah karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Ayatnya di mana? 1 Yohanes 4 ayat 19. Di bawahnya tuh, Kak. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Halo? Jadi begini. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Itu artinya gini, bersedia melakukan apa saja yang diperintahkannya. Karena kita rindu melihat Dia, melihat Yesus, menerima semua yang memang layak untuk Dia terima. Dari apa yang telah Dia lakukan kepada kita. Istilahnya begini. Dia beli kita lunas, teman-teman. Bagian kita adalah ingin memastikan Tuhan menerima dari kehidupan kita. Segala sesuatu yang memang layak untuk kita persembahkan buat Dia. Meskipun sebagus-bagusnya yang kita kerjakan,
tidak mampu untuk membayar lunas, membayar apa yang Yesus sudah kerjakan dalam hidup kita. Amin, teman-teman. Tapi kita melakukannya karena memang Dia layak untuk menerima itu dari kita. Cintanya kita, kasihnya kita, hasratnya kita, passionnya kita, potensi, kemampuan kita, kita bawa ke Tuhan. Karena memang Dia udah lebih dulu melakukannya buat kita gitu. Jadi nggak ada urusannya lagi dengan jadwal. Ya, nggak datang pertemuan doa, terus kemudian nggak dijadwal. Kita ngikutin karena ketakutan, nggak dijadwal. Bukan itu dasar kita, kekristenan kita. Setuju ya teman-teman ya? Iya. Apalagi dasarnya PK. Udah deh bubar, gubrak-gubrak itu. Halo. Sorry itu saya teman-teman. Di dalam pandemi ini ya, ada yang pernah telepon saya begini. Ben, lu sering pelayanan youth online? Sering. Kenapa emang? Lu dapat PK nggak? What the maksud? Langsung tak skakmat, teman-teman. Maksudnya apa? Ya lu ngerti lah. Ini kan pakai pulsa. Nah terus kenapa emangnya kalau pakai pulsa? Terus mereka nggak ngasih apa-apa? Enggak. Ada yang ngasih, ada yang enggak. Terus lu mau? Aku diem, teman-teman. Aku nggak jawab apa-apa. Karena kalau jawab pun nanti ujung-ujungnya gue ribut sama dia gitu. Males banget. Nangkep ya teman-teman ya. Saya cuma, ya memang itu yang istilahnya terbuka, di mana saya ada kesempatan untuk melayani dia sebagai bukti betapa saya ingin mencintai Tuhan. Dan bukti itu bukan untuk orang lain. Ini masalah pribadi saya dengan Tuhan. Karena saya mencintai dia, saya mau melakukannya. Even nggak ada PK sekalipun. Saya sampai pikir begini. Sorry itu saya dalam hati saya sampai dalam tanda petik ya, kayak seperti ada sebuah penghakiman tentang dia gitu. Saya cuma ngomong begini. Jadi maksudmu kamu melihat saya sebagai full timer gereja itu ujung-ujungnya cuma dihargai dengan PK yang kamu pikir hanya segitu harganya gitu? Tuh kumisnya Richard melenceng tuh. Kok saya ngomong begini tiba-tiba kumisnya nyamping? Nangkep ya teman-teman ya. Cuma segitu doang harga saya sebagai seorang hamba Tuhan sepenuh waktu. Harganya cuma sebatas PK itu. Jujur saya ngomong begini aja pengen nangis teman-teman. Seberapa hargamu di mata Tuhan? Ukurannya apa, teman-teman? Ukurannya apa? Masih mau lanjut nggak nih? Gue nggak ada tisu lagi. Aduh, Tuhan. Biasa nih kalau anak cowok. Lupa tisunya ya. Sorry. Dan gimana caranya? Supaya Petrus ini mengalami yang namanya dibenahi hidupnya sama Tuhan. Diinstal ulang. Tuhan yang melakukannya. Bagaimana Tuhan melakukan install ulang terhadap pondasinya Petrus. Bukan cuma direset. Tapi diinstal ulang. Kita lihat yuk ayat yang terkenal sekali dalam Yohanes 21 ayat 15-17. Kembali lagi ke sini, kembali lagi ke sini, kembali lagi ke ayat ini, teman-teman. Yohanes 21 ayat 15-17. Ya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?
Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombamu. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Yang kalau dalam istilahnya konteksnya Yahudi ya, kalau ada ayat atau perkataan seseorang ditekan sampai 3 kali, diulang sampai 3 kali, itu artinya kita harus punya perhatian sungguh-sungguh kepada perkataan itu. Maka sedihlah ya hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya gini, setelah pondasinya itu diberesin, diinstal ulang sama Tuhan, baru bisa melakukan penugasan dari Tuhan. Halo? Kalau hatimu dan hatiku ini udah benar, baru ada penugasan dari Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Tapi kalau hati kita keliru, teman-teman, kita ini hanya akan menjadi gembala upahan. Betul ya? Hanya mau ikut Yesus di saat keadaan enak, nyaman. Tapi begitu ada tekanan, penderitaan, seberapa kuat iman kita kepada Yesus. 3 kali Petrus ditanya, dia baru sadar. Oh, OMG. Oh my God. Ternyata pondasi saya ikut Yesus selama 3,5 tahun itu cetek banget ya. Tapi ketika Petrus benar-benar ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan, heart to heart dengan Tuhan, itu hatinya itu di setel ulang, teman-teman. Diinstal ulang. Baru deh, satu frekuensi dengan frekuensinya Tuhan, katakanlah begitu. Nah, kalau udah selaras, udah satu frekuensi, baru bisa lari tuh, teman-teman. Kita lihat bagaimana Petrus itu berubah dahsyat. Menjadi rasul yang radikal. Nggak hitung-hitungan lagi sama Tuhan. Betul ya? Ikut Yesus. Apapun yang dia alamin, tetap jalan. Tetap lari dengan kecepatan yang konstan. Terus, nggak ada capek-capeknya. Yang memberhentikan Petrus adalah pada saat dia harus menghadapi hukuman mati. Di situ pun Petrus menyadari, aku tidak layak mati seperti Tuhan Yesus mati. Aku minta disalib, tapi dengan kepala di bawah, kaki di atas. Menjadi orang yang sangat humble, rendah hati. Dia tahu sekarang, I am nothing. Lihat ya, dulu Petrus belagu banget kan? Ingin menjadi pembela Yesus kan? Udah jangan takut, ada apa-apa, langkah di lumayat gue. Kira-kira kan begitu tuh. Sekali-kali itu tidak akan terjadi, sekali-kali itu tidak akan menimpa engkau, Yesus. Selama aku ada di sisimu. Wah, keren. Pokoknya Yesus aman aja deh. Nah kan jadi songong gitu bahasanya kan. Belagu. Yang benar, Tuhan yang jagain kita atau kita yang jagain Tuhan? Yang benar kan Tuhan yang jagain kita, benar gak sih? Tapi tanpa sadar ya, kesombongan kita membuat seolah-olah sepertinya kita ingin jagain Tuhan. Seolah-olah kalau kita nggak melakukan A, B, C, D, E, F, G, Tuhan itu dalam bahaya besar. Bukan Tuhan yang butuh kita. Kita yang butuh Tuhan. Betul ya? Saya ngomong begini bukan berarti, ya udah Kak, saya nggak usah muncul deh Kak. Yang penting saya mencintai Tuhan aja lah Kak. Ya nggak juga. Ingat loh tadi ya.
bahwa kita melakukan itu memang dengan sebuah kesadaran bahwa memang dia layak untuk menerima itu dalam hidup kita. Tinggal pondasi dasar pelayanannya kita nge-WL itu apa? Dasar pondasi kita ini untuk jadi singer itu apa? Dasar pondasi kita untuk sharing firman itu apa? Gitu. Nah, memang saya sih bersyukur ya, pondasi kita ini lagi dilihat semuanya. Ini benar-benar servis besar, teman-teman. Kalau mobil itu mungkin udah 200.000 kilometer, 400.000 kilometer itu turun mesin lah. Dicek semuanya. Kabelnya, selangnya, betul ya? Dalemannya, mesinnya dibongkar semua, baru kelihatan ada karat di situ, ada mungkin juga ada bangkai tikus nyelip di situ ya kan, ada kabel yang udah digigit-gigit kita nggak sadar. Tapi begitu dibongkar ulang, baru ketahuan jeleknya, bobroknya. Oke? Yuk, datang ke Tuhan. Bagaimana kita? Ya. Di hadapan Tuhan hari-hari ini. Saya berdoa yang namanya Youth Senayan City. Ya, hatinya itu berkobar-kobar. Ya. Bukan karena banyaknya jadwal sekali lagi. Tapi kita melakukannya dengan pondasi yang benar di hadapan Tuhan. Saya ingin mungkin bantu saya worship leader dengan pemain musik. Ya. Sama ya, angel semua ya. Ya deh, angel deh. Ya. Pujilah aku, Tuhan. Berani nyanyi nggak? Ayo. Pak Niko tadi ngomong, yang nggak berani nyanyi lagu ini mungkin belum berintegritas, mungkin begitu. Ya, belum itu artinya bukan enggak, gitu. Tapi adalah sebuah proses. Ya, yuk nyanyi, yuk. Sembah Tuhan. Cobalah aku, Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu. Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sama-sama YCSC nyatakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Dengan segenap hati katakan, Kau layak disembah. Tuhan, yuk. Sembah Tuhan. Yuk, musiknya terus yuk. Sembah Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, sebab Engkau terlebih dahulu
dialah mama. Engkau telah memilih setiap kami Tuhan, bukan karena kuat dan gagah. Oh, we worship you. Oh Lord, we worship you. Our desire, Lord, kami nyatakan selamanya Engkau Datang ke Tuhan yuk. disembah. Datang ke Tuhan yuk. Haleluya. Datang dengan sebuah understanding, dengan sebuah pengertian. Sayangnya dia kepada kita tuh besar. Kasihnya itu besar kepada kita. Tiada Allah sepertimu. Haleluya. Kau baik, Gembala yang baik. Hari-hari ini kamu lagi jauh dari Tuhan. Kamu lagi merasa sendiri saat-saat ini. Ingat satu hal. He never leave you alone. Dia nggak pernah ninggalin kamu sendiri. Kasihnya ngejar kamu. Kasihnya ngejar kamu. Kalaupun kamu lagi lari dari Tuhan. Tangkap satu hal. Dengar perkataan ini. Kasihnya itu ngejar kamu. Kamu mau sembunyi di mana? Kasihnya itu ngejar kamu. Dan dia tarik kamu. Datang mendekat. Itu kalian. Anugerahnya itu limpah buat kita semua. Buat kamu. Buat saya. Tuhan mau berdoa. Buat sahabat-sahabatku Tuhan. Hari-hari ini mungkin lagi ada di dalam titik paling rendah dalam kehidupan yang harus kami lewati. Di mana kami mungkin ditinggalkan. Mungkin kami dibiarkan sendiri. Kami mungkin malah pernah bertanya sama Tuhan. Aku sudah lakukan berpuluh-puluh tahun buat Tuhan. Tapi kenapa saya ngalamin ini? Ada juga mungkin yang berkata, di mana Tuhan? Hari ini, dengar baik-baik. Dia itu lebih dekat dari apa yang kita sadari. Dia ingin dekat sama kita. Dia peluk kita. Dia peluk kita. Tuhan, biarlah kami menenangkan jiwa kami di hadapan. Hari-hari ini, ada banyak di antara kami yang mengalami yang diinstal ulang sama Tuhan. Kami bersyukur. Tuhan sedang menaruh pondasi yang kokoh dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri untuk kami boleh melayani Tuhan sampai hari ini. Engkau Allah yang baik dan sungguh baik dan tetap baik hari ini, sekarang, bahkan sampai selamanya. Karena kami boleh semakin dewasa dengan Tuhan. Pondasi yang kami bangun adalah pondasi yang semakin kuat. Karena kami tahu ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan yuk, kembalikan.
Thank you Kak Benaya buat firmannya, sungguh memberkati kita semua. Ya kan Kak Fit? Yes, thank you so much Kak Benaya. Sampai nangis. Luar biasa ya. Semakin dipakai Tuhan, luar biasa Kak Benaya. Nah, Oke, teman-teman. Sekarang kita saatnya memasuki persembahan. Teman-teman boleh mempersiapkan persembahannya. Aku akan berdoa. Yuk, persiapkan hati kita teman-teman. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat isi hatimu yang luar biasa Tuhan. Tuhan, kalau saat ini kami akan memberikan persembahan Tuhan, biar berapapun nominal yang akan kami berikan Tuhan, biarlah kami berikan dengan segenap hati kami Tuhan, biarlah kami berikan tulus hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati Tuhan setiap persembahan yang kami berikan Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, sambil ini teman-teman ada barcode-nya ya, boleh dilihat di layar masing-masing. Oke, Angel, sambil menunggu teman-teman ini mempersiapkan persembahan dan juga memberikan persembahan, aku mau nanya dong, tadi dari sharingnya Kak Benaya, kamu dapetin apa, Angel? Dari sharing Kak Benaya, satu sih aku dapetin, itu kerinduan gitu, seperti Daud. Jadi melayani udah bukan karena beban, tapi karena kerinduan aja, udah karena ketulusan hati. Yes, bener banget, aku setuju banget sama kamu Angel. Dan kalau aku pribadi, aku sangat-sangat senang dengan sharing ke Kak Benaya. Aku tahu mungkin tuh sangat menyayat daging ya, seret gitu. Tapi itu sangat luar biasa ya, apalagi buat kita generasi Yeremia di memulai tahun yang baru, bener banget untuk kita reinstall ulang, maksudnya untuk kita mengulang kembali fokus kita, fondasi kita ngelakuin segala suatu aktivitas, nggak cuma pelayanan ya, tapi pekerjaan yang Tuhan percayakan, apapun itulah gitu. Kita ngelakuinnya buat siapa? Apakah buat Tuhan atau buat menyenangkan orang lain gitu. Nah, di sini ini penting banget. Jadi ketika kita punya fondasi yang kuat, ya kita pun akan melakukan dengan segenap hati gitu buat Tuhan gitu. Nggak ada lagi nih goyah-goyahan. Luar biasa. Thank you so much sekali lagi Kak Benaya. Oke deh, kalau gitu kita lanjut ke pengumuman. Silakan multimedia. Oke, silakan Angel. Oke, untuk pengumuman kita masih menunggu multimedia. Ada persembahan sulung. Jadi, nah teman-teman, seperti yang sudah disampaikan oleh gembala kita, bahwa setiap awal tahun kita semua tentunya akan memberikan persembahan terbaik di awal tahun, atau bisa disebut persembahan sulung. Nah, bagi teman-teman yang sudah menyiapkan, berikut barcode-nya udah ada dari tim multimedia. Mungkin nomor rekening kali ya. QR. Oh, QR. Oke, mungkin QR-nya akan menyusul. Jadi apabila sudah siap, teman-teman kalau udah siap untuk memberikan persembahan sulung bisa langsung aja. Oh iya, sorry, sulung nggak pakai QR. Oke, baik. Oke, boleh teman-teman difoto ya, disimpan nanti ketika sudah ada. Jadi bisa memberikan persembahan sulung. Oke. Pengumuman selanjutnya? Nah, ini dia teman-teman ya. Kita juga punya Instagram tentunya. Dan Instagram ini ada informasi tentang ibadah kita. Terus ada juga recap khotbah buat teman-teman yang mungkin ketinggalan, gak bisa ibadah, terus pengen tahu tadi ibadah itu ngobrolin apa ya, firman apa ya. Nah, boleh banget langsung aja follow di YCSI GBI Sensi. Tuh, lihat nih, Instagramable lagi ya, teman-teman, bisa di-repost sama kalian. Keren sekali. Oke, next. Next, kita ada YouTube YCSI di YCSI GBI Senayan City. Jadi, buat teman-teman yang mungkin miss ibadah sebelumnya, bisa juga lihat rekap khotbahnya di YouTube YCSI. Gak cuma Atta Halilintar ya teman-teman yang punya YouTube, kita juga punya YouTube. Iya, benar. Siap. Jangan lupa subscribe ya guys. Yoi. Oke, next. Nah, selain YouTube kita, tentunya Skeno Ministry
GBI Senayan City juga punya akun YouTube, dan pasti di sini aku yakin banget teman-teman udah pada tahu dong nih YouTube-nya, lucu banget ya. Jadi ini tuh aku mau ngajak teman-teman juga buat ibadah. Kita ibadah setiap hari Minggu, dimulai dari jam 10 pagi untuk ibadah di Skeno Ministry. Yes. Jangan lupa di subscribe ya. Subscribe, aku salah ngomong. Oke, lanjut. Next. Yap, untuk online cool kita ada kemanggisan di hari Kamis atau Jumat, biasanya jam 7 malam. Terus ada Y di hari Jumat jam 8 malam. Ada Saturday, hari Sabtu jam 1 siang. Kemudian ada Karawaci, hari Rabu atau Kamis jam setengah 8 atau jam 8 malam. Jangan lupa join ya teman-teman. Benar banget. Ini tuh lebih deep, pokoknya kalau kalian cool tuh seru banget deh sharing-sharing satu dengan yang lain. Kan kalau di sini kita cuman bisa ibadah kayak biasa, kayak oke, aku nggak bisa ngomong. Nah kalau di cool kita bisa ngobrol lebih deep, bisa tanya-tanya tentang firman Tuhan, atau bisa juga main game. Benar. Jadi Seru sekali. Ibadah full gitu ya Kak Vidya. Kita bisa Yes. sambil sharing-sharing juga, tapi dalam bentuk yang lain, fun juga ya Kak Vidya ya. Pastinya dong, Van. Jadi kalau kalian tertarik dan pengen join, langsung aja DM ke Instagramnya YCSI. Oke, next. Oke, ini boleh silahkan Ibu Angel. Oke, jadi buat teman-teman yang rindu untuk didoakan secara spesifik dan lebih private, bisa langsung DM atau langsung cari kontaknya Monica Priscilia. Ada juga di YCSI. Iya, kebetulan nih lagi buka kamera ya Ibu Monik dengan rambut barunya yang fresh ya. Tentunya juga dia hatinya fresh untuk mendoakan teman-teman semua di sini. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen didoain ya Angel ya, mungkin ada Benar banget. mau di support, boleh banget langsung aja chat Kak Monica, atau mungkin bisa juga DM ke Instagram kita. Yes. Next. Welcome newcomer. Buat teman-teman yang baru pertama kali hadir di YCSI Online Service, kita mau say welcome dan thank you. Keep joining us setiap Sabtu. Dan di sini sudah tertera QR code untuk data teman-teman yang baru join di YCSI. Yes. Jadi ada pepatah ngomong gini, Jel. Tak kenal maka tak sayang. Jadi kita mau kenalan sama teman-teman yang baru pertama kali hadir. Oleh karena itu langsung aja ini scan barcode-nya. Benar banget. Di datanya ya, kita pengen kenalan sama kalian. Oke, next. Oke. Oh, wow. Oh, sudah tidak ada. Baiklah, teman-teman, ayo kita persiapkan hati kita. Kita akan berdoa. Yang bertugas untuk doa, aku persilahkan. Yuk sama-sama teman-teman kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Terima kasih kalau setiap kami boleh duduk diam di rumah kami ya Tuhan. Setiap kami boleh duduk diam di kamar kami. Dimanapun Tuhan kami berada. Biar Tuhan di siang, sore, malam hari ini Tuhan, biar ada tanah hati yang subur untuk menerima setiap firman-Mu ya Tuhan, yang sudah dibawakan oleh hamba-Mu Kak Benaya. Dan biar terus Tuhan ada ibadah YCSI yang penuh dengan perkenanan dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di sore malam hari ini kami berdoa untuk Kak Benaya sebagai pembicara ibadah youth kami di malam hari ini. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, biar pelayanannya Tuhan berkati, keluarganya Tuhan berkati, apapun yang menjadi harapan dari Kak Benaya ke depan biar dibuat Tuhan berhasil, biar urapan Roh Kudus, hikmat hati yang melayani, integritas, biar terus menaungi Kak Benaya kemanapun Kak Benaya pergi dan melangkah. Biar banyak jiwa diselamatkan oleh karena nama Yesus lewat hamba-Mu ini ya Tuhan. Pakai Kak Benaya Tuhan semakin hari semakin dahsyat. Terima kasih Tuhan. Di saat hari ini juga kami berdoa buat gembala sidang kami
dan juga wakil-wakil gembalanya. Tuhan, kami berdoa buat Pastor Niko Nyoto Raharjo Tuhan, dalam segala kuasa dan otoritas yang datangnya daripada Tuhan. Biar Tuhan, pastor kami, Tuhan, gembala sidang kami Tuhan, boleh terus Tuhan bersandar hanya kepada Tuhan, boleh terus Tuhan menjadi teladan bagi setiap kami dalam melayani, mengajar, dan mendidik kami. Kami mau bilang Tuhan bahwa kami bersyukur Tuhan, kami dididik di gereja ini. Kami bersyukur Tuhan, kami dituntun di gereja ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat gembala kami Tuhan, Senayan City dan Emporium Fluid Tuhan, Pastor Billy Raharjo, bahkan segenap leaders yang ada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar terus ada unity atas pastor dan leader kami Tuhan. Berikan hikmat untuk terus bersandar kepada pengertiannya Tuhan. Senantiasa ada roh kesatuan Tuhan, kerukunan Tuhan, dan biar kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang selalu mengikat gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat youth leader kami, Ko Robi, dan juga seisi keluarga Tuhan, Ci Anita, Karen, dan Nathan. Kami berdoa Tuhan, biar terus Engkau tambahkan sukacita melayani, ketekunan, pemeliharaan buat Ko Robi dan seisi keluarganya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar semakin hari Tuhan, semakin bertambah-tambah dalam kasih-Nya Tuhan. Jadi alat untuk banyak anak-anak muda semakin mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari teman-teman kita angkat kedua tangan kita. Kita mau berdoa untuk bangsa dan kota kita. Kita mau berdoa buat Indonesia. Kami berdoa Tuhan, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Biar ada anak-anak Tuhan yang mau berdiri untuk bangsa dan kota ini. Biar ada anak-anak Tuhan yang memperkatakan yang baik, mengucapkan berkat, mengucapkan shalom atas Indonesia, atas kota, atas bangsa Tuhan. Kami ucapkan Tuhan shalom, sukacita terjadi atas bangsa kami Tuhan. Kami patahkan setiap kutuk Tuhan yang dibuang perkataannya untuk Indonesia, untuk bangsa dan kota kami. Kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Biar tempat ini, bangsa ini Tuhan, menjadi bangsa yang dilihat oleh dunia Tuhan, bahwa banyak anak-anak Tuhan yang jadi teladan di dalamnya Tuhan. Jadi Alkitab terbuka Tuhan di bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan. Setiap jemaat yang hadir di tempat ini Tuhan, juga setiap pengerja yang melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami sangat-sangat diberkati lewat komunitas ini. Kami sangat-sangat diberkati setiap hari Sabtu lewat ibadah ini Tuhan. Karena itu biar setiap kami, setelah kami signing out Tuhan dari Zoom ini, kami boleh membagikan berkat Tuhan yang kami dapatkan lewat firman Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan hanya kepadamu. Sebelum kami selesai Tuhan, kami siap menerima berkat daripada-Mu. Kak Robi atau saya? Kak Ben, silakan doa berkat Kak Ben. Yuk, teman-teman, kita buka tangan kita arahkan hati kita. Biarlah dengan hati yang mengasihi Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Teman-teman, terimalah berkat dari Allah Bapa dalam nama Putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, perlindungan, penyertaan, pertolongan, penghiburan, kuasa, sukacita, damai, sejahtera dari Tuhan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai kedatangan dua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Terima kasih semua. Thank you Kak Ben ya untuk pelayanannya. Semoga diberkati. God bless. Thank you Richard buat komisnya. Dan sekali lagi buat pelayanan. Iya, thank you. Thank you semuanya teman-teman. Yes. Saya izin pamit ya teman-teman ya. Iya. God bless you Kak Ben. Ben. Ya. Thank you juga teman-teman yang udah join YCC hari ini. Sampai bertemu. Thank you ya. Thank you teman-teman sudah join ya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Sehat selalu.